Alhamdulillah ya. Waduh, Dokter Halo Anastasia Mbak Jihan, bagaimana? kabar baik Mbak. Alhamdulillah baik semua, alhamdulillah Iya, ya. Pastinya berharap semuanya sehat ya dokter ya, iya gitu Mbak. kan. Oke, pada kesempatan kali ini ya, topik ini benar-benar sangat penting banget ya dokter, mengenai diabetes pada kehamilan serta nantinya ada layanan sayang ibu aftercare bahagia. Benar ya? Benar, Dok. Oke, dokter, tapi sebelumnya kalau boleh tahu nih, rumah sakit ibu dan anak sayang ibu ini tempatnya di Kampung Baru, benar ya? Ya, Atau kebun sayur? tepatnya rumah sakit kami, Rumah Sakit Ibu dan Anak Iya. Sayang Ibu itu berada di Jalan Wain nomor 33 Kebun Sayur. Oh, Jadi berada baik. di Kelurahan Baru Ilir, Mm-mm. Kecamatan Balikpapan Barat gitu. Jadi kalau lebih familiar mungkin di depan lapangan Foni, Oh, iya. iya benar-benar benar yang di sampingnya itu nggak sih dokter ya? Benar. Iya di seberangnya. Seberangnya Iya, ada ha-ha. seberangnya lapangan poni Iya. ya. Oke, baik. Nah, untuk topik kita pada hari ini ya, pendengar KP mengenai diabetes pada kehamilan. Mungkin kalau misalkan ngomong-ngomong tentang kehamilan nih dokter ya, pastinya identik dengan ya momen-momen yang penuh kebahagiaan ya, apalagi apa ya, menyambut mau kedatangan si buah hati, Sebuah bener hati, ya? iya benar. Oke, nah tapi dengan adanya kehamilan ini pastinya banyak tantangan ya dokter ya. Seperti misalkan contohnya kalau ibu hamil mual kadang, terus ada juga yang kayak ngidam aneh-aneh gitu dokter ya. Iya, iya Mbak. Sampai harus ekstra banget jaga kesehatan. Nah, sampai yang bikin khawatir ini penyakit-penyakit yang datang di khususnya di masa kehamilan. Nah, pada kali ini kita akan lebih mengupas tentang yang diabetesnya ya. Dokternya diabetes pada kehamilan ini. Sebenarnya dokter, diabetes pada kehamilan ini itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari calon-calon ibu nih mungkin banyak yang masih belum paham ya apa itu Iya. sebenarnya. Jadi, Apakah itu sama dengan diabetes pada umumnya? Boleh dijelaskan iya dokter, Mbak silakan. Jihan ya. Jadi selamat pagi untuk pendengar KPFM. Pada pagi hari ini kami hadir secara khusus di KPFM untuk memberikan sedikit pencerahan buat masyarakat. Jadi kita pada kondisi saat ini kita dapatkan memang kejadian diabetes pada ibu-ibu hamil itu memang sudah mulai meningkat ya, sehingga sangat penting bagi kita untuk mendeteksi dan mengobati. Nah itu sangat penting. Jadi sebenarnya diabetes itu secara umum kita bagi dalam empat kelompok ya secara umum. Jadi ada diabetes tipe 1, kemudian diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 itu diabetes mellitus yang paling sering kita temukan di masyarakat. Jadi ini yang paling banyak angka kejadian pada masyarakat. Kemudian yang ketiga itu diabetes yang kita temukan dalam kehamilan. Nah, kemudian yang keempat itu diabetes tipe lain. Tipe lain itu yang tidak termasuk dalam ketiga golongan diabetes. Misalnya karena penggunaan obat-obatan. Nah, pada hari ini secara khusus kita akan membahas tentang diabetes pada kehamilan, Mbak Jihan ya. Jadi sebenarnya diabetes pada kehamilan itu kita bisa bagi lagi menjadi dua. Jadi ada ibu-ibu yang sudah menderita diabetes kemudian dia hamil, atau ibu yang sebelum hamil belum menderita diabetes tapi karena kehamilan sehingga ibu itu kadar gula darahnya tinggi. Jadi sehingga setelah kita screening bisa kita diagnosa diabetes gestasional ya istilahnya. Gestasional Iya. istilahnya. Oh, Nah, baik-baik itu ya. dokter. Jadi pembagiannya itu jadi secara umum 4, kemudian diabetes kehamilan sendiri. Diabetes kehamilan itu kita ada 2 jenis. Jadi Dua ibu-ibu jenis. yang diabetes kemudian hamil atau ibu-ibu yang belum diabetes lalu karena kehamilan sehingga menderita diabetes. Oh, berarti Iya. emang ini berbeda ya dengan Iya. diabetes pada umumnya ya Umumnya, iya. dokternya ya. Berarti namanya tadi di diabetes gestasional. Iya. Oke. Terus dokter ini ciri-cirinya nih dokter. Kalau misalkan si ibu hamil ini terkenanya itu di saat kehamilan itu bagaimana dokter bisa Sebenarnya tahunya? ciri-ciri diabetes pada ibu hamil itu sebenarnya kurang lebih sama ya Kurang pada lebih sama. diabetes secara umum. Nah, yang masyarakat ketahui itu kan rasa sering haus, sering merasa lapar, sering buang air kecil pada malam hari. Hanya karena pada kehamilan kan
gejala-gejala seperti ini kan sering juga ya dirasakan oleh ibu hamil. Ibu hamil kan sering merasa karena kehamilannya sehingga sering merasa lapar, merasa haus, lalu sering merasa mau buang air kecil. Sehingga kadang-kadang memang salah satu penyebabnya mengapa diabetes pada kehamilan itu jarang terdeteksi ketika pasien itu tidak melakukan pemeriksaan kesehatan. Ya, itu pentingnya kita lakukan screening awal pada pasien-pasien hamil. Ya, itu salah satunya untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang muncul karena kehamilan ibu itu. Nah, tadi kan dokter ada bilang ya kalau misalkan ada dibagi dua lagi, dibagi dua yang diabetes sebelum kehamilan dan diabetes di saat lagi hamil ya dokter ya. Nah, ini yang membedakan itu sebenarnya apa dan faktor risikonya lebih besar yang mana sih dokter sebenarnya? Sebenarnya kan kadang ibu-ibu yang sudah hamil itu pada anamnesa saat kita temukan kita tanyakan apakah ibu ini tahu kalau dia ada riwayat diabetes. Nah, itu kita golongkan diabetes pada ibu hamil yang sudah kadang itu termasuk dalam diabetes tipe 2. Jadi kadang sudah terdeteksi sebelum ibunya hamil. Jadi ibunya sudah tahu bahwa dokter saya ini menderita diabetes. Nah, itu lalu yang ibu-ibu yang tidak ada riwayat diabetes, nah itu yang diabetes gestasional. Nah, itu biasanya kita lakukan namanya penampiasan. Penampiasan itu screening awal. Nah, kalau sesuai dengan guideline yang ada, penampiasan itu kita lihat sesuai dengan faktor risiko dari ibu hamil. Jadi ada ibu-ibu yang mempunyai faktor risiko rendah, sedang, dan faktor risikonya tinggi untuk menderita diabetes pada kehamilan itu. Nah, ya faktor-faktor risiko itu seperti kalau faktor risiko tinggi itu ada misalnya pasien tersebut berasal dari etnik yang mempunyai risiko yang tinggi untuk menderita diabetes. Seperti kita orang Indonesia, Asia ya, itu termasuk etnis yang risiko tinggi untuk menderita diabetes. Kemudian ibu-ibu yang sebelum hamil itu berat badannya di atas normal, menderita obesitas atau kegemukan. Nah, itu juga risiko. Kemudian ibu-ibu yang ada riwayat sebelumnya pernah melahirkan bayi besar. Nah, itu patut kita curigai. Atau ibu-ibu yang memang sebelumnya pernah pemeriksaan gula lalu dikategorikan intoleran glukosa darah terganggu, tapi belum termasuk dalam diabetes. Kemudian biasanya riwayat sebelumnya mengalami penyulit pada saat melahirkan, atau di dalam keluarga seperti orang tua itu riwayat ada menderita diabetes. Nah, itu kita kategorikan berarti dia berisiko tinggi ya. Kalau rendah ya yang tidak menderita yang risiko tinggi. Kalau sedang tidak kedua-duanya. Nah, karena di Indonesia ini kita termasuk yang memang atlet yang berisiko, sehingga saat ini memang sesuai guideline itu sudah dianjurkan untuk screening sejak awal. Ya begitu ya Mbak Jihan. Jadi ketika ibu hamil itu datang ke fasilitas kesehatan, itu sudah wajib dilakukan. Tergolong dalam ibu yang faktor risiko tinggi, itu sangat penting untuk melakukan screening. Jadi di fasilitas kesehatan mana saja yang ibu itu datangi, itu wajib melakukan screening. Baik, jadi di saat sudah positif tahu datang ke rumah sakit untuk nanti pasti akan di screening dari awal ya. Oh, ini ada ciri-ciri diabetes kah atau enggak ada, itu pasti langsung di screening di awal banget ya dokter ya. Iya benar. Baik. Nah, tapi dokter mungkin nanti bagi beberapa calon ibu ya dokternya, mungkin nanti dia bingung nih sebenarnya gejala awal yang harus patut diwaspadai itu seperti apa gitu kan dokter ya. Siapa tahu mungkin masih belum tahu nih mengenai sebenarnya apa sih emang bener nggak sih ini terjadi kepada saya gitu kan dokter ya. Mungkin bagi kalau misalkan belum tahu nih untuk awal screening nggak ada, tapi ternyata di saat kehamilan berjalan ternyata muncul. Nah, tahan dulu dokter. Nanti akan kita
kupas lagi ya nanti di sesi yang kedua setelah ini karena ada yang mau lewat sebentar ya dokter ya. Oke, jangan kemana-mana untuk mendengar KP karena memang ini sangat penting ya bisa dibilang, apalagi merupakan ilmu baru banget untuk calon-calon ibu khususnya juga calon ayah muda juga pastinya ya untuk keluarga pula. Jadi tetap di 954 KPFM Balikpapan. Jurnalism Radio KPFM.
Baik pendengar KP, kembali di 954 KPFM Balikpapan, dan kali ini di Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Tara ya. Topik talk show kita pada hari ini tuh penting banget nih pendengar KP ya. Yang mana diabetes pada kehamilan, waspada banget ya, karena pastinya ini juga akan berimbas kepada buah hati ya, pada janin yang ada di kandungan nih pendengar KP. Nah tadi ya, sebelum kita ke sesi kedua ini, ada pertanyaan yang gimana sih sebenarnya gejala-gejala awalnya yang bisa diketahui oleh si ibu hamilnya sendiri nih dokter. Nah kita nanti akan lebih banyak membahas kali ini ke dokter Anastasia ya, karena memang dokter spesialis penyakit dalam ya dokter ya. Iya, Mbak Jihan. Iya. Oke dokter, gejala awalnya ini yang bisa diketahui sendiri oleh si ibu hamilnya itu bagaimana dokter? Iya Mbak Jihan, jadi seperti tadi pada awal yang sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya gejala diabetes pada ibu hamil dan yang tidak hamil itu sama ya Mbak Jihan. Sama, Jadi masyarakat tuh pada umumnya sudah tahu bahwa gejala diabetes itu kadang pasien merasa sering haus, sering merasa lapar, sering buang air kecil terutama malam hari. Nah, cuma pada ibu hamil gejala ini kan tersamarkan ya. Nah itu dia Nah, dokter. itu makanya sangat penting untuk melakukan deteksi karena kadang ibu-ibu hamil tuh tidak sadar kalau sebenarnya dia menderita diabetes. Iya, jadi ngerasa kan, oh haus, oh memang Iya. mungkin dari janinnya kali Iya, kan. benar. Kan sekarang kan ada dua orang bisa dibilang dari Iya, ya benar. gitu. Makan yang banyak, oh iya nggak apa-apa kok makan banyak, memang untuk buah hatinya, Buah hati, untuk iya. janin ya kan. Nah, tapi berarti kalau misalkan gejala yang misal di momen masa kehamilannya dokter udah hamil, Iya. nah ini gejalanya sama juga kah? Sama ya, cuma karena seperti yang tadi saya katakan bahwa ada populasi tertentu yang memang resiko tinggi. Oh, Nah iya, itu tadi ya. jadi biasa ibu-ibu hamil itu sudah tahu, oh jangan sampai diabetes karena orang tua saya kan diabetes, ada saudara saya yang diabetes. Nah itu biasanya harusnya mereka lebih aware. Jangan Iya. sampai ini gejalanya saya juga menderita diabetes. Nah itu pentingnya dilakukan screening. Screening. Ya, jadi pada saat baik. pertama kali ke rumah sakit ya harusnya pada saat kunjungan pertama itu secepatnya dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi ini pasien ini menderita diabetes atau gejalanya itu karena kehamilannya. Oh, Ya, itu, ya. baik. Kalau di screening awal nih dokter udah, oh aman, bersih nih, nggak ada diabetes. Tahu-taunya nanti kok selama kehamilan kayaknya ini gejalanya yang seperti diomongin sama dokter Anastasia ya, misalkan kayak gitu. Nah, itu berarti untuk kontrol mengetahui adanya penyakit diabetes itu di semester berapa itu dokter biasanya? Jadi pada awal kunjungan itu kan kita lakukan pemeriksaan lab, namanya TTGO, tes toleransi oral glukosa darah. Jadi itu ada prosedur yang harus dijalani oleh pasien. Nah, jadi kita periksa kadar gula darah puasa, lalu 1 jam setelah puasa, setelah makan. Jadi pasien dianjurkan berpuasa 8 sampai 10 jam. Yaitu tanpa asupan karbohidrat sama sekali. Nah, setelah itu dilakukan pemeriksaan gula darah puasa. Nah, setelah itu pasien diberikan minuman glukosa. Jadi itu dari laboratorium ya, diberikan pembebanan sekitar 75 gram. Setelah itu pasien berpuasa selama 1 jam. 1 jam. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan lagi. Nah, setelah 1 jam lalu dilakukan pemeriksaan, pasien berpuasa lagi 1 jam. Jadi namanya gula darah 2 jam postprandial ya. Jadi itu pemeriksaan pengambilan sampel darahnya 3 kali. Gula darah puasa, lalu 1 jam setelah pemberian glukosa, lalu 2 jam. Nah, pada pasien-pasien yang umur kehamilannya di bawah 24 minggu, nah 3 pemeriksaan ini harus memenuhi 2 yang tinggi sehingga kita diagnosa diabetes gestasional. Kalau dia umur kehamilannya di atas 24 minggu, 1 pemeriksaan yang positif atau tinggi, dianggap tinggi dari nilai batas normal, itu sudah diagnosa diabetes gestasional. Lalu kalau bagaimana jika hasilnya normal? Nah, jika hasilnya normal, kita lakukan pemeriksaan yang
kedua pada saat pasien umur kehamilannya 24 sampai 28 minggu. 24 sampai Sampai 28 minggu. Iya, Berarti itu. memang ada harus kontrol lanjutan Iya. ya dokter ya. Jadi jangan kayak ngerasa oh di awal udah aman kok berarti udah nih nggak ada diabetes Iya, nih gitu ya. Iya. Berarti di 24 sampai 28 minggu itu ada lagi untuk apa ya bisa dibilang kontrol kedua ya Iya, dokter benar. ya. Untuk mengetahui ya. iya, kita periksa apakah ini benar-benar bukan diabetes atau diabetes. Jadi kadang yaitu diperlukan pemeriksaan berulang pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Oh, baik. Iya. Nah, dokter, berarti yang diabetes gestasional Iya, ini benar. ya. Nah, ini dampak atau bahayanya sebenarnya untuk ibu dan janinnya itu seperti Iya. apa sih, dokter? Terus Ya, jadi- penanganannya itu bagaimana kalau memang ternyata wah, saya terkena nih misalkan begitu. Karena Iya. mungkin siapa tahu panik gitu kan ya. Nah, itu apakah sebenarnya emang ada penanganan khusus obat atau apapun itu dari penyakit yang didapat, maksudnya Iya. penyakit yang terkena itu dokter? Iya, Silakan. Mbak Jihan. Jadi mengapa kita perlu untuk mendeteksi dan mengobati penyakit diabetes gestasional ini atau diabetes pada kehamilan secara umum ya? Karena seiring dengan peningkatan kadar glukosa darah pada pasien-pasien diabetes itu berimpak juga pada ibu dan janin. Jadi ada namanya efek jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek pada ibu misalnya meningkatkan risiko preeklamsi, jadi hipertensi pada kehamilan, atau risiko karena bayi yang dilahirkan pada ibu-ibu yang diabetes gestasional itu cenderung bayinya besar, sehingga tentu saja akan menyulitkan pada saat persalinan. Jadi pada persalinan normal itu ada namanya distosia bahu. Jadi karena bayinya besar sehingga pada saat melahirkan normal itu resiko terjadi penyulit, sehingga tentu saja itu akan meningkatkan angka tindakan seksio. Nah itu pada ibu. Lalu jangka panjang dari ibu-ibu yang riwayat menderita diabetes gestasional kemungkinan besar pada kehamilan berikut akan menderita kembali diabetes gestasional. Lalu bisa juga akan berlanjut menjadi diabetes tipe 2. Wah, Ya, bahaya itu dok untuk ya. ibu ya. Nah itu pentingnya. pentingnya Mengapa ya. kita harus deteksi lalu kita lakukan penanganan. Nah untuk bayi, resiko bayi juga ada yang jangka pendek dan jangka panjang, Mbak Jihan. Jadi kalau jangka pendek kan, misalnya bayi-bayi yang lahir dari ibu-ibu yang menderita diabetes itu kan kadar gula darah pada saat kehamilan itu kan pasti cenderung tinggi ya, sehingga asupan gula ke janin itu cenderung banyak karena karbohidrat yang tinggi pada glukosa darah yang tinggi itu akan melewati saluran darah plasenta sehingga konsentrasi gula darah dari janin itu akan tinggi. Nah, ketika melahirkan tentu saja kan suplai glukosa yang tinggi itu akan berhenti sehingga kejadian risiko untuk terjadi hipoglikemik atau kadar gula darah yang rendah pada bayi itu sangat tinggi. Wah. Ya itu ya. Kemudian berikutnya bayi-bayi yang dengan ibu-ibu yang riwayat diabetes gestasional itu cenderung kan bayi besar. Nah, yang pada selanjutnya akan menjadi risiko tinggi untuk menjadi bayi-bayi yang obesitas di kemudian hari. Gitu Jadi, dampaknya ya dokter dampaknya ya. banyak, Dampaknya banyak ya. Dan banyak lagi dampak yang lain pada bayi ketika ibunya menderita diabetes pada saat kehamilan. Berarti tapi ini emang ada penanganan ataupun obat khusus yang harus diminum Kak dokter selama masa Iya, kehamilan? tentu saja. Nah, iya. Berarti memang itu dari awal, misalkan dari awal screening sudah diketahui nih ada diabetes, berarti memang harus rutin minum obat begitu dokter ya? Benar. Jadi ketika kita dapatkan pasien-pasien yang sudah kita diagnosa diabetes gestasional, tentu saja itu perlu penanganan yang terpadu ya. Jadi misalnya penanganan dari gizi, pengaturan diet, pola makan. Nah, itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ibu-ibu hamil juga harus berolahraga. Nah, kemudian yang ketiga, jika kedua ini tidak berhasil mencapai target glukosa darah, maka ya tentu saja kita lakukan penanganan farmakologi, pemberian obat-obatan ya. Nah, itu untuk diabetes gestasional. Tapi pada ibu-ibu yang memang sudah cenderung menderita diabetes sebelum hamil, nah tentu saja itu cenderung kita sudah berikan
intervensi farmakologi. Oh, Tapi sudah tidak langsung. ketinggalan yang dua itu Mbak Jihan Iya. ya, diet dan olahraga. Terutama sangat penting untuk mengatur berat badan. Peningkatan berat badan itu sangat penting sekali. Oke, berarti kalau untuk yang pertama itu berarti yang kalau udah screening awal udah diketahui nih, berarti udah langsung dikasih obat ya dokter ya. Tapi dengan yang tadi ada diet juga dan segala macamnya. Jadi kalau ibu-ibu itu sudah menderita diabetes sebelum kehamilan, tentu saja kan tentu saja ibu itu pasti sudah mendapatkan penanganan terapi obat. Nah, itu kita lihat dia saat hamil itu menggunakan obat apa. Itu berarti berbeda. pengaturannya. Jadi ada obat-obat yang memang dianjurkan pada saat ibu itu hamil. Jadi mungkin dia sebelum hamil itu mendapatkan obat-obat yang apa ya, oral. Nah, kalau sekarang ya guideline-nya kita anjuran penggunaan insulin yang paling bagus, paling aman baik. untuk Berarti ibu-ibu diabetes dalam kehamilan. beda berarti ya, yang ide. Sebenarnya sih kurang lebih sama ya. Oh iya. Jadi pada pasien gestasional juga kalau pengaturan diet dan olahraga itu belum mampu untuk menjaga gula darahnya dalam batas normal sesuai target, maka tentu saja itu sudah harus kita berikan terapi. Oh, wah. Berarti ini memang ada penanganan khusus ya, tadi obat dan juga yang tadi diet dan segala macamnya beda-beda ya setiap dokter. artinya itulah pentingnya pasien harus kontrol dan konsultasi dengan dokter karena pendekatan setiap pasien ini beda. Jadi tidak kita samaratakan bahwa semua pasien yang hamil harus seperti ini. Tapi kalau sudah dapat penanganan seperti itu, ada berarti untuk janin ataupun buah hatinya sendiri itu bisa terhindar dari diabetes ya dokter Ya, ya? harapan kita seperti itu ya. Oh, Ketika baik, kita mengobati, lalu kita lakukan pemantauan glukosa darah tercapai targetnya, ya kita harapkan bahwa komplikasi yang ditakutkan terjadi itu tidak terjadi. Oh iya ya. Oke, berarti penanganan ini juga penting banget ya dokter ya bagi yang memang terkena gitu dokter. Iya, benar. Nah, tapi dokter mungkin bagi ibu-ibu hamil yang saat ini mungkin semoga tidak ya dokter ya. Yang tidak ada terkena penyakit diabetes nih. Nah, apa sih sebenarnya pola hidup apa gitu loh yang membuat kita itu akhirnya terhindar dari adanya terkena diabetes ataupun nanti diabetes gestasional dokter. Nah, tapi ditahan dulu. Kita juga sangat butuh ya pencegahan di awal ya dokter ya, daripada mengobati bisa dibilang ya dokter ya. Lebih baik ada yang namanya pencegahan. Nah, nanti kita setelah ini akan tahu sebenarnya pola hidup seperti apa sih yang mencegah kita terkena dari diabetes ataupun diabetes gestasional. Tapi setelah yang lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Tara. KPFM Balikpapan, informasi, hiburan, dan solusi.
Baik pendengar KP, kembali di Jurnal Nusantara yang dipersembahkan oleh Yamaha Kaltim Tara, masih dengan Jihan dan pastinya dengan Dokter Anastasia dan Dokter Fitri di sini ya, dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu ya. Oke, nah tadi kita sudah banyak sekali mengetahui mengenai diabetes ya, bahkan diabetes sebelum kehamilan sampai diabetes pada kehamilan yang namanya diabetes gestasional ya. Banyak sekali tadi sudah kita insight dapatkan ya pendengar KP dari bagaimana penanganannya, bagaimana screeningnya, bagaimana nantinya harus kontrol lagi ya demi nantinya untuk buah hati terhindar pastinya dari diabetes ya dari diabetes pastinya. Nah, tapi ini dokter, kalau ngomongin tentang mengobati tadi ya, kayaknya lebih baik untuk mencegah dulu ini dokter. Iya, ya. Kita juga harus mencegahnya dulu Iya, supaya iya. tidak terkena gitu dokter ya. Nah, sebenarnya apa sih gitu loh? Pola hidup kah, seperti apa, atau adakah yang lainnya untuk kita itu terhindar dari penyakit diabetes ataupun diabetes gestasional? Nah, apa itu Iya, dokter? Mbak Jihan, sebenarnya secara umum itu untuk pencegahan diabetes sama ya. Oh sama. Ketika pasien-pasien belum menderita diabetes lalu takut terkena Iya. diabetes, maka perlu sangat penting untuk kita pencegahan. Dan yang paling penting itu adalah pengaturan pola makan. Pola Jadi, makan. ya, pengaturan pola makan yang sehat, lalu olahraga yang teratur. Nah, salah satu juga yang penting itu menjaga berat badan. Oh, oke. Karena menjaga berat badan. pada kasus-kasus diabetes gestasional itu pada ibu-ibu yang hamil berat badannya berlebihan sebelum hamil itu salah satu resiko risikonya menderita besar diabetes ya. gestasional. Oh, baik. Lalu untuk ibu-ibu yang sudah kita diagnosa diabetes gestasional ini kan sebenarnya karena ibunya hamil. Ketika setelah ibu itu melahirkan, secara itu dia menderita diabetes gestasional karena ada perubahan hormonal pada ibu hamil ya. Itu yang menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah. Nah, lalu setelah hamil itu biasanya kita akan mengikuti ibu ini. Apakah karena biasa pada diabetes gestasional itu kadar gula darah akan normal setelah 6 minggu. Jadi kita lakukan pemantauan pos melahirkan postpartum 6 minggu. Lalu kita pantau lagi setelah 6 bulan. Kalau 6 bulan normal, kita pantau lagi setelah 1 tahun. Kalau normal 3 tahun berturut-turut tetap kita pantau. Nah, itu salah satu pencegahan. Jangan sampai ibu ini berlanjut menjadi diabetes tipe 2. Yang pada umumnya itu ya dokter ya. Umumnya jadi setelah 3 baik. tahun, 3 kali setahun itu berturut-turut, perlu lagi 3 tahun berikutnya kita lakukan pemeriksaan. Nah, itu untuk artinya pemantauan jangka panjang dari si ibu ini, jangan sampai diabetesnya berlanjut menjadi tipe 2. Oh, oke. Ya, Jadi itu. tadi untuk pencegahan ya pendengar untuk KP. jangan sampai karena resiko salah satu resiko jangka panjang ibu gestasional ini adalah cenderung menderita gestasional pada kehamilan berikut. Maka sangat penting untuk kita lakukan pemantauan berkala. Oh, Ya, tapi itu, berarti Mbak. diabetes gestasional ini ada kemungkinan bisa tidak berlanjut ya Iya. dokter ya. Ya, Jadi karena memang setelah untuk melahirkan, kehamilan. bisa saja karena kita lakukan terapi yang mencapai target pada saat ibu ini hamil sehingga ya setelah melahirkan kadar gula darahnya akan menjadi normal lagi gitu ya. Oh, gitu Nah, untuk pendengar mencegah KP. berlanjut jangan sampai karena itu kan faktor beresiko untuk Beresiko. berlanjut menjadi diabetes tipe 2 atau terjadi diabetes pada kehamilan berikut. Sehingga sangat penting pemantauan glukosa darah, lalu ibu ini berat badan. Nah, itu sangat penting, Mbak Jen. Penting ya. Oh, itulah pendengar KP ya. Lebih baik cegah aja pendengar KP. Jangan sampai sudah terjadi Ya, baru benar. mikir gimana pengobatannya gitu kan ya. Ya, karena secara umum komplikasi diabetes pada umum itu juga sangat menakutkan lah secara bahasa masyarakat. Jadi itu bisa menimbulkan komplikasi kronis secara umum. Jadi bisa ada namanya makro dan mikrovaskular. Bisa pengaruhi ke mata, retinopati, stroke, bisa pada gangguan ginjal, jantung, bisa komplikasi neuropati, jadinya penyakit-penyakit komplikasi yang jangka lainnya panjang ya. itu sangat mengganggu lah kualitas hidup pasien-pasien sehingga sangat penting. Jadi walaupun
masyarakat secara umum itu sangat penting untuk kita lakukan deteksi diabetes Deteksi sejak diabetes. dini sebelum, karena kalau sudah terjadi komplikasi itu sangat susah untuk kita mengobati komplikasi kronis pada pasien-pasien diabetes. Emang bahaya banget ternyata penyakit ini ya pendengar KP. Jadi lebih baik dicegah. Tapi bagi Anda mungkin yang nantinya terdeteksi yang namanya diabetes gestasional, tenang aja, diabetes gestasional ini ternyata tidak berlanjut ya. Kemungkinan asalkan ada penanganannya dan terapinya ya dokter Iya, ya. benar. Mungkin nanti ibu hamil ngerasa, waduh karena saya kena diabetes saat kehamilan, setelah saya melahirkan juga bakalan kena diabetes sampai nanti gitu kan, tapi ternyata enggak ya dokter ya. Insya Allah kalau misalkan dengan penanganan dan terapi dan mengikuti lah apa kata dokter ya, itu tidak berlanjut menjadi diabetes yang pada umumnya gitu dokter ya. Oke, pendengar KP, semoga aja tadi insight mengenai diabetes ini bisa menjadi edukasi baru ya buat calon-calon ibu, buat para calon ayah juga ya, keluarga juga diingatkan, aware juga ya, jangan cuman ibunya aja yang aware sama dirinya sendiri, benar ya dokter. Nah, itu tadi mengenai perannya, kehamilan dan segala macamnya. Tapi kalau untuk setelah kehamilan ternyata rumah sakit ibu dan anak ini sayang ibu ini juga mempunyai pelayanan yang sangat luar biasa nih pendengar KP ya. Nah, kali ini ada namanya pelayanan aftercare bahagia untuk ibu-ibu hamil. Boleh dijelasin gak sih, ini kayaknya memang sangat dibutuhkan ya buat ibu-ibu hamil setelah melahirkan. Ini langsung ke Dokter Fitri ya yang mungkin akan lebih menjelaskan mengenai layanan aftercare bahagia. Apa itu dokter? Ya, baik, terima kasih Mbak Jihan dan juga pendengar KAPDI. Saat ini Sayang Ibu, Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu, tanggal 14 Agustus kemarin sudah meluncurkan layanan inovasi ya, inovasi layanan di Sayang Ibu, yaitu kita beri judul Siaga Sayang Ibu Aftercare Bahagia. Jadi layanan-layanan ini adalah layanan tambahan ya, harapannya kami itu memberikan nilai tambah dari layanan inti yang sudah kita punya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu. Kalau saat ini layanan utamanya adalah kami adalah rumah sakit yang punya pelayanan baik itu untuk kehamilan dan juga untuk anak gitu ya, karena kami ada dokter spesialis obgyn dan juga dokter spesialis anak. Jadi ada rawat jalan dan juga rawat inap untuk pelayanan-pelayanan tersebut. Nah, untuk memberikan nilai tambah dari pelayanan ini, Siaga ini memberikan tambahan ya, antara lain seperti yang pertama itu adalah pengingat jadwal kontrol. Jadi para pendengar KP, Mbak Jihan, kalau misalnya datang ke Sayang Ibu, itu ada pasien-pasien yang kontrol, biasanya ada pasien-pasien yang misalnya datang dengan luka gitu ya, kita lakukan penanganan di IGD. Nah kemudian nanti ketika pulang itu kita beri layanan pengingat jadwal kontrol gitu. Jadi pada saat kontrol luka selanjutnya nanti ada reminder gitu, kita kasih WhatsApp, atau juga bagi ibu-ibu bersalin kan nanti bayinya itu harus kontrol kembali ke Sayang pasti Ibu ya dok ya. ya, untuk dilakukan pemeriksaan screening hipotiroid. Nah itu juga kami berikan reminder gitu, pengingat jadwal kontrol supaya ibu-ibu ingat gitu untuk datang membawa bayinya untuk dilakukan pemeriksaan. Terus yang kedua itu juga ada grup WhatsApp gitu ya, yang berisi biasanya ibu-ibu yang bayinya setelah pasca rawat di ruang intensif di tempat kami gitu. Kami punya NICU di mana bayi-bayi yang perlu perawatan intensif itu kami rawat. Nah, setelahnya itu kan tentu saja ada hal-hal yang memang harus menjadi perhatian, terus kemudian pemantauan juga. Nah, di dalam grup ini memungkinkan ibu-ibu itu bergabung gitu. Ada yang sharing pengalaman, atau kalau misalnya ada kendala mau ditanyakan, nah nanti dimoderasi oleh perawat, bidan, dan juga dokter umum kami. Kalau misalnya kondisinya ringan, mungkin kami bisa memberikan saran-saran untuk ibunya gitu. Tetapi kalau sepertinya bayinya butuh penanganan yang lebih lanjut lagi, jadi kami sarankan untuk bisa segera datang ke layanan kesehatan. Nah, itu yang kedua. Selain itu, kami juga punya
dokumentasi foto bayi baru lahir. Jadi kami tawarkan ini menarik sekali Iya, untuk ya. kenang-kenangan ya. Jadi Benar. kami buatkan foto, terus kemudian kami buat di frame yang cantik seperti itu untuk kenang-kenangan, dan bisa aja misalnya ibu mau posting gitu ya, Iya. ini foto bayi kami yang baru lahir. Nah ini juga harapannya bisa menjadi kenang-kenangan dan juga media promosi juga ya bagi kami gitu. Benar-benar. Ya, terus kemudian juga untuk edukasi digital gitu. Jadi beberapa kami membuat seperti edukasi-edukasi gitu ya, leaflet ataupun video-video edukasi yang nanti mudah diakses gitu oleh pasien-pasien setelah dirawat gitu. Jadi nanti ada barcode yang bisa dibuka di rumah untuk misalnya ibu ingin perlu untuk perawatan bayi baru lahir, apa-apa saja yang menjadi poin-poinnya gitu, itu mungkin bisa dibuka kembali. Jadi harapannya dengan layanan-layanan ini pasien itu secara emosional ada keterikatan dengan kami gitu. Jadi sehingga walaupun pasien itu sudah di rumah, tapi kami tetap bisa terhubung gitu. Dan satu lagi ada follow up daring gitu. Jadi kami juga memberi perhatian khusus untuk ibu-ibu yang mungkin tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Anastasia, misal pada ibu-ibu yang dengan kehamilan gestasional ataupun ibu-ibu yang pada saat kami rawat itu dengan hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsi. Nah, itu kan harus kami pantau ya setelahnya. Nah, itu ada follow up daring di mana nanti bidan-bidan kami memberikan menelpon ibu tersebut gitu. Jadi di video call gitu untuk menanyakan apa-apa saja keluhannya, ada masalah atau tidak. Nah, ini sama juga. Jadi kalau misalnya kondisinya stabil ya kita memberikan saran-saran secara umum saja, tapi kalau memang ada keluhan yang memang butuh perhatian khusus, mungkin kami sarankan untuk datang kembali ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu untuk mendapatkan layanan di sana gitu. Wah, ini Iya. benar-benar bikin emang bahagianya itu dapat ya Iya, dari harapannya seperti itu. berharapnya Iya, ya jadi gitu. nilai tambah lah Nilai tambahnya untuk ya. pasien-pasien kami. Iya, karena seperti memang itu. sebenarnya ibu yang setelah melahirkan itu emang butuh beberapa pelayanan seperti itu ya, Iya. bisa dibilang ya, supaya kan kadang nanti ada yang baby blues dan segala Iya, macamnya iya. ya. Apalagi kalau misalkan ada keluhan-keluhan yang baru bagi mereka tapi bingung mau nanya ke siapa gitu Iya. kan. Akhirnya ada yang follow up daring, ada juga WhatsApp grupnya Iya. ya. Waduh, memang benar-benar ini layanannya sangat apa ya, benar-benar fasilitas yang luar biasa buat ibu yang melahirkan ya. Iya, baik. Oke, tapi kalau misalkan mengenai dukungan keluarga ini, sebenarnya kalau untuk hal tersebut itu bagaimana sih menurut dokter ya, mengenai apalagi khususnya bagi ibu yang mengalami diabetes gestasional, seberapa penting sih dukungan dari keluarga juga untuk penanganan ataupun terapi dan segala macamnya? Dukungan dari keluarganya juga nih kan, nggak cuma ibu hamilnya aja Ya, gitu kan. kalau dari tentu saja kan untuk dukungan keluarga itu pada ibu-ibu hamil sangat dibutuhkan ya Mbak Iya, Jihan ya. Karena seperti kita kalau ibu hamil itu kan pasti beban psikologis itu sangat tinggi ya, sudah kelelahan, stres, sehingga memang untuk butuh dukungan dari keluarga itu dukungan dari keluarga itu sangat penting. Jadi seperti tadi bahwa terapi-terapi yang sudah pasien dapatkan pada saat perawatan itu perlu untuk tetap dipantau. Jadi misalnya pemberian obat-obatan saat kehamilan, tentu saja pada saat dia sudah melahirkan dari dokter itu akan menurunkan dosis-dosis. Misalnya tadi itu kita lakukan pemberian insulin. Setelah melahirkan tentu saja dosis itu akan kita turunkan perlahan-lahan. Nah, penting sekali dari dukungan keluarga juga untuk mengingatkan ibu ini bahwa pengobatan itu tetap akan dilanjutkan sampai dokter yang menghentikan pengobatannya. Berarti ada edukasi juga Ya, ke benar. keluarganya Lalu, ya dokter untuk ya. pengingat jadwal kontrol itu sangat penting. Oh iya benar juga ya, kadang Ya, kan pengaturan- udah stres sendiri ibu hamilnya kan pasti butuh dari suaminya, butuh dari ibunya gitu ya. Pengaturan untuk nutrisi ibu hamil juga itu sangat penting. Nah, itu pentingnya kontrol, karena ketika kontrol di rumah sakit itu kan kita punya
dietitiannya mungkin nanti akan dilakukan Oke. bantuan dari itu Oh, untuk oke. pengaturan diet. Nah ini yang porsi makan seperti ini yang sebaiknya dikonsumsi oleh Oke. ibu Jadi hamil. lebih Iya. kompleks lah Kompleks ya, pelayanannya. Ya, pelayanannya. Jadi izin juga menambahkan dalam waktu dekat ini memang di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu juga selain layanan yang ada tadi, Iya. karena dengan senang hati kami menyambut Dokter Anastasia. Anastasia, spesialis penyakit dalam yang saat ini sudah bergabung dengan kami di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu. Dalam waktu dekat, saat ini kami sedang persiapkan akan dibuka juga layanan untuk spesialis penyakit dalam. Spesialis penyakit gitu, dalam, ya. wah. Jadi nanti kami juga bisa nih untuk pasien-pasien tadi yang dengan hipertensi, ibu hamil yang dengan hipertensi ataupun dengan diabetes itu selain kontrol dengan dokter spesialis obgyn, juga kontrol untuk tadi penanganan gula darahnya dengan dokter spesialis penyakit dalam. Begitu juga untuk rawat inapnya juga sedang kami persiapkan. Semoga kedepannya nanti Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu bisa memberikan layanan yang lebih luas lagi untuk masyarakat, untuk pendengar KP di Balikpapan ini. Wah, luar biasa Rumah Iya. Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu ini ya, pastinya memberikan fasilitas yang dan layanan yang sangat penting bagi ibu hamil dan juga masyarakat pada umumnya ya. Yang terbaru tadi adalah penyakit khusus penyakit dalam Ya, yang spesialis penyakit mulai dalam. kapan? Dalam waktu dekat Dalam ini waktu karena dekat. kami masih dalam tahap persiapan. Oh, Nanti baik. mungkin ketika layanannya sudah siap kami akan berikan pengumumannya Oke. lebih lanjut begitu. Oke, berarti Iya. dalam waktu dekat ya, coming soon ya. Iya. Very soon kalau ini ya. Ya, semoga segera. Oke, wah luar biasa. Semoga semuanya lancar ya, apapun itu nanti pastinya fasilitas-fasilitasnya yang terbaik diberikan kepada pasien-pasiennya ya. Nah, mungkin ini terakhir nih dari dokter, sebenarnya apa sih pesan ataupun tips ya dari dokter untuk ibu-ibu hamil agar tetap sehat ya, bahagia dan pastinya terhindar dari risiko diabetes nih. Gimana dokter? Ya Mbak Jihan ya, jadi sebenarnya secara umum mencegah penyakit itu kita mulai pengaturan diet ya, pola makannya harus diatur, kemudian jangan lupa olahraga, lalu berat badan itu kita usahakan dalam rentang yang normal, lalu jangan lupa cek ke dokter, cek ya itu perlu, sangat penting untuk harus banget ya. ya, apalagi pada ibu-ibu hamil yang sudah tahu bahwa di keluarga saya ini ada riwayat menderita penyakit diabetes. Jadi pencegahan dan deteksi awal itu sangat perlu banget ya. Itu dia tadi pesan dari Dokter Anastasia ya. Dan pastinya luar biasa banyak sekali hari ini edukasi yang kita dapatkan ya. Terima kasih banyak Dokter Anastasia. Terima kasih juga Dokter Fitri ya yang sudah hadir kali ini ya. Sama-sama, Banyak Mbak Jihan. banget akhirnya kita mengetahui khususnya mengenai diabetes dalam kehamilan. Dan jangan lupa nih pendengar KP layanan ya, tadi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu ada aftercare bahagia yang pastinya buat ibu yang setelah melahirkan ini butuh banget ya supaya ibunya itu tetap sehat, tetap bahagia gitu kan. Dan pastinya agar lebih nyaman dan sehat juga nantinya. Oke, sekali lagi terima kasih Dokter Anastasia, sekali lagi terima kasih Sama-sama, Dokter Fitri terima kasih, ya. Mbak Terima Jihan. kasih juga pendengar setia KPFM ya. Sampai jumpa lagi nantinya, dan pastinya ini benar-benar penting banget ya, apalagi untuk ibu hamil, calon ibu, calon ayah begitu kan. Ini harus banget diperhatikan, aware dengan kesehatan karena itu berimbas atau berdampak pada janin ataupun buah hati nantinya. Oke, baik, usai sudah kebersamaan kita di talk show kali ini ya mengenai diabetes pada kehamilan dan juga tadi layanan yang luar biasa, aftercare bahagia, dan coming soon-nya ada layanan spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Sayang Ibu. Baik, terima kasih pendengar KP, usai sudah kebersamaan kita, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini karena nantinya Jurnal Nusantara masih akan ada di ruang dengar Anda. Kalau begitu, saya Jihan Indah dan juga Dr. Anastasia serta Dr. Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Informasi, hiburan, dan solusi Radio KPFM. Terima kasih.
Thank